Apa ya? Konjugasi. Ya. Teori asam basa Lewis, teori asam basa Bronsted-Lowry disebut juga teori asam basa konjugasi. Ciri-cirinya apa sih anak-anak asam dan basa konjugasi itu? Yuk, udah mulai banyak nih yang gabung. Ciri-ciri teori asam basa Bronsted-Lowry apa anak-anak? Halo. Beda 1H plus. Nah, pinter. Dia beda 1H plus ya. Hanya membedakan 1H plus, dia bisa dikatakan teori asam basa Bronsted-Lowry. Di sini, kemarin kan kita sudah menyelesaikan baru sampai 2 ya. Yang satu itu kemarin mati listrik, tapi begitu Umi keluar jalan ke BPT, terus listriknya nyala. Tapi udah jam 10 kan ya, jadi Umi nggak lanjutkan. Makanya Umi sampaikan lagi di e-learning gitu ya. Kemarin yang belum, yang nomor 3 ya, H2CO3 plus H2O. Hasilnya apa anak-anak? Yuk, pasangan asam basanya yang mana? H2CO3 direaksikan sama H2O akan menghasilkan, halo, H3O plus. apa? H3O plus sama apa, Rafli? HCO3 min. HCO3 min. Oke. H3O plus sama HCO3 min. Semuanya sudah bisa ya, benar ya? Benar, oke. Dan sepertinya dari hasil CBT kemarin, rata-rata nilainya 100, artinya kalian berarti sudah paham semua sampai teori asam basa Lewis. Ya, coba Umi tanya sekarang. Apa itu asam Lewis, anak-anak? Ayo. Masih semangat kan semuanya? Donor. Afi, apa sih? Ya. Senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Itu asam ya. Kalau yang basa apa, anak-anak? Yang memberikan. Yang memberikan. Oke, senyawa yang bisa memberikan pasangan elektron. Nah, di sini Umi memberi contoh tentang larutan antara amonia dan BF3. Ya, bagaimana cara pembentukan amonia dan BF3? Coba Umi ulangi di sini karena mungkin beberapa ada yang belum begitu jelas atau lupa. Padahal ini adalah materi kelas 10 dulu ketika kalian mempelajari PB ya atau ikatan kimia. Oke, ditulis di sini ada NH3, dia direaksikan dengan BF3. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Apa terlalu atas? Kelihatan ya. Oke. Nah, gini. NH3 dan BF3. Bagaimana amonia dan BF3? Teorinya itu nanti akan menjelaskan menurut asam basa Lewis. Ya, asam itu tadi yang menerima pasangan elektron, kalau basa itu tadi yang memberikan pasangan elektron. Nah, kita buat dulu, karena judulnya aja teori asam basa Lewis, berarti di sini asam basanya itu kita gambarkan menurut struktur Lewis. Ya, struktur Lewis itu bagaimana? Struktur Lewis itu yang dulu pernah kita pelajari, yaitu ada jumlah dot Lewisnya, atau berapakah dia jumlah elektron valensi dari atom pusat, dari atom yang di sekeliling, yang seperti itu, ya. NH3. Nah, NH3, atom pusatnya di sini adalah nitrogen. Nitrogen itu golongan berapa anak-anak? 5. 5. Kalau golongan 5A itu berarti punya berapa dot Lewis? 5 juga ya. Dia punya 5. Kami gambarkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kelihatan anak-anak? Kelihatan ya. Oke. Sementara hidrogen dia punya berapa Lewis? 1 ya, karena dia berada di golongan 1A. Oke. Hidrogen Umi pakai tanda cross biar membedakan hidrogen cross, hidrogen cross. Nah, dia direaksikan dengan BF3. BF3.
3. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Sementara kita lihat B itu dia berada di golongan berapa, mana? 3A. 3A, makanya dia hanya punya berapa, Dot Lewis? 3 ya? 3. Oke. 1, 2, 3. Kalau F itu golongan berapa? 7. 7A. Berarti dia punya berapa, Dot Lewis? 7. 7. Oke. Bumi gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang F yang lain sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang atas juga sama. Dia punya 7 Dot Lewis. Nah, sekarang kita lihat. Antara NH3 dan BF3 itu keduanya akan saling berikatan. Ketika dia berikatan, maka harus memenuhi kaidah oktet atau duplet. Kan biar atom besarnya itu sama-sama stabil. Nah, kita lihat nitrogen di sini sudah stabil belum, anak-anak, jumlah elektronnya? Belum. Nitrogen. Sudah. Nitrogen sudah belum? Sudah ya. Nitrogen itu di sini sudah memiliki 8 karena dia sudah berikatan 2 dengan atom hidrogen, atom hidrogen, atom hidrogen ada 3. Kan totalnya berarti ada 8. Sementara boron di sini sudah stabil belum, anak-anak? Belum. Belum. Dia baru berapa tuh? 6. Baru 6 ya. Dia baru 6 nih kayak gini. Nah, kalau kita bikin kayak gini, dia hanya baru 6. Sehingga dia membutuhkan berapa lagi biar sesuai oktet, anak-anak? 2. Nah, 2-nya itu kira-kira dari mana nanti? Dari nitrogen. Dari nitrogen. Nah, ketika nitrogen dan boron akan bereaksi, ini lanjut di sini aja ya, biar sekalian gambarnya. Nah, ini nih, nanti boron di sini akan menggunakan 2 elektron dari atom nitrogen. Atau namanya ikatan apa ini, anak-anak, di sini? Siapa ingat? Kovalen. Yuk, namanya apa ya? Polar. Yang 2 dipakai buat berdua. Jadi menyumbangkan tapi dipakai bersama. Namanya ikatan apa? Ayo. Banyak kovalen. Kira-kira kovalen apa? Koordinasi. Hah? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang masih ingat, yuk? Kovalen, koordinasi. Oke. Ini namanya kovalen koordinasi. Nah, ini. Nah, sehingga yang menyumbangkan pasangan elektron tadi siapa, anak-anak? Nitrogen atau boron? Nitrogen menyumbangkan 2 pasang elektron untuk boron, sehingga boronnya yang menerima 2 pasang elektron. Jadi, yang sebagai asam Lewis yang mana, yang basa Lewis yang mana, anak-anak? NH3, N-nya sebagai basa Lewis. Oke, jadi ini tadi sebagai basa Lewis karena menyumbangkan 2 pasang elektron. Sementara boronnya berarti sebagai apa? Basa Lewis karena boronnya tadi menerima 2 pasang elektron. Paham? Paham ya? Oke. Nah, coba bisa nggak kita menentukan asam basa Lewis tapi tanpa dengan menggambar struktur Lewis? Bisa nggak, Nana? Ya, kemarin ada yang bertanya ke Umi, bisa nggak menentukan asam basa Lewis tapi kita tidak menggambar struktur Lewis? Ayo. Sudah 59, berarti
hanya beberapa yang belum datang. Yuk anak-anak, bisa nggak? Bisa, Mi. Hmm? Bisa. Bisa. Caranya gimana aja? Kalau nggak salah yang asam kadang muatannya positif apa ya, Mi? Atau Muatan. nggak oktat gitu? Muatan apanya? Muatan senyawanya. Muatan senyawanya positif. Kalau basa? Iya. Kalau basa yang negatif. Kalau nggak yang asam itu yang nggak oktat. Asam Iya, yang iya. nggak oktet. Gimana berarti itu? Asam yang nggak oktet. Oke, itu jawabannya aja. Ada yang lain yang mau menjawab? Kira-kira bagaimana menentukan, oh itu asam Lewis, itu basa Lewis, kalau misalnya kita tidak menggambar suku Lewis? Bayangin aja. Bayangin gimana, Li? Ya, bayangin kayak pas bikin apa? Lewisnya. Oh, pas bikin Yang Lewisnya. Berarti kita di gitu. awang-awang gitu ya? Misal itu enak. Ya, Nah gitu, oke. Nah, biasanya nih ya, untuk yang basa, karena basa itu tadi yang memberikan pasangan elektron, maka yang basa itu biasanya memiliki PEB. Apa itu PEB anak-anak? Pasangan elektron Pasangan bebas. Pasangan elektron Oke, bebas. pasangan elektron bebas. elektron bebas. Nah, jadi yang basa karena dia itu statusnya nanti memberikan pasangan elektron, maka yang basa itu memiliki PEB. Sementara yang asam biasanya tidak memiliki PEB. Itu mungkin cara cepat untuk kita menentukan mana yang termasuk asam Lewis, mana yang termasuk basa Lewis. Paham, anak-anak? Paham ya? Oke. Ini kemarin dikerjakan nggak anak-anak? 5 soal ini. Kerjakan. Sudah dikerjakan belum? Dikerjakan ya. Coba nomor 1, siapa yang mau menjawab? Sudah. Ali, apa Ali? Dibaca soalnya, Ali. Menurut teori asam basa Arrhenius, bisa dikatakan asam jika Jadi dikatakan asam jika A dalam air menghasilkan ion H+. Betul ya anak-anak ya? menghasilkan ion H+. Menghasilkan Ya, ion H+. Ya. Oke. Nomor 2. Siapa nomor 2 yuk? Ayolah. Oh iya, yang voting kemarin, sebentar ya Umi ngasih umumnya. Voting kemarin sudah Umi lihat hasilnya, ternyata berapa persen ya? 70% itu menggunakan ini, Google Meet. Tapi ada juga yang request tetap dikasih modul dan diberi PPT. Nanti sekali-kali juga Umi kasih video, gitu ya. Jadi mungkin sementara tetap pakai apa namanya? Google Meet karena itu memang hasil voting yang terbanyak, tapi nanti tetap Umi beri video, ya Umi selingin video atau modul sama PPT. Kalau PPT insya Allah Umi share di e-learning, jadi kalian selalu cek apakah Umi sudah upload materi atau belum, dan ada info apa di e-learning, gitu ya. Oke, nomor 2 silakan. Yuk. Kami. Amalia, yuk. Antara larutan-larutan berikut, larutan manakah yang merupakan larutan basa? DNAOH. DNAOH, oke, itu gampang ya, karena kalian sudah bisa membedakan mana yang asam organik, mana yang basa. Oke, betul. Nomor 3. 3, siapa nih? Suaranya siapa barusan ya? Kecil, di volumenya digedein lagi coba. Nafa, Umi. Siapa nih barusan? Nafa. Oh, Nafa, maaf. Yuk Nafa, nomor 3 Nafa. Pasangan asam basa konjugasi adalah BNH3 dengan NH4+. Oke, pasangan asam basa konjugasi adalah BNH3 dengan NH4+. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kita tidak usah baca soal pun bisa menjawab ya anak-anak ya. Asalkan tadi senyawanya itu mirip, hanya selisihnya 1H. Jadi, kalau A misalnya nih,
NH4+ dan H2O itu nggak mungkin karena dia tidak saling asam basa konjugasi. Satu NH4, satunya NH2O, ya kan? Kalau B, nah kita lihat NH3 itu jumlahnya ada 3. NH4 itu jumlahnya ada 4. Berarti dia punya selisih 1 H+. Maka dia dikatakan pasangan asam basa konjugasi. Oke. Nomor 4. Nama sebutkan. Yuk. Ayolah. Saya Mi. Hasna Saya Yasmin. Mi. Hasna Yasmin ya? Menurut teori asam basa, iya. Yuk. Menurut teori asam basa Lewis, sifat H2O dalam reaksi H2O plus CO2 menjadi H2CO3. B. Basa. Basa. H2O di sini bersifat sebagai basa. Kenapa? Karena dia punya PEB. Karena dia punya PEB, betul ya. Jadi tadi gampang. Ketika kita menggambar struktur Lewis H2O, ternyata H2O kan dia memiliki PEB. Sementara CO2 dia semuanya sudah dipakai untuk berikatan. Jadi H2O di sini dikatakan sebagai basa Lewis. Oke. Nomor 5. Saya Mi. Amanda. Saya yo. Mi. Di antara spesies berikut, manakah yang tidak berlaku sebagai asam Bronsted-Lowry? Jawabannya D, Mi. CO3 2-. Kenapa? Karena dia nggak punya ion H+ atau ion H+. Oke, betul. Jadi asam itu kan pengertiannya adalah dia sebagai donor proton. Kalau donor itu kan berarti harus memiliki dulu, ya. Nah, sementara CO3 2- kan dia tidak memiliki H+, makanya dia tidak bisa mendonorkan. Sehingga jawabannya betul, nomor 5 yang tidak berlaku sebagai asam adalah CO3 2-. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Paham ya? Oke. Oh, jelas? Jelas nih. Malik? Ya, Min, Oke. jelas. Untuk yang di CBT ada pertanyaan nggak? Karena rata-rata nilainya sudah 100, hanya paling kecil itu salah 2, dan hanya beberapa anak ya. Berarti Umi anggap sudah paham semua ya anak-anak ya? Oke. Nah. Nggak dibahas aja. Kenapa? Nggak dibahas. Yang mana yang mau dibahas? Yang nomor berapa aja ya? Tidak usah semuanya ya. Atau kita langsung skip itu aja. Langsung ke materi pH. Gimana? Gimana, Nana? Mau dibahas apa enggak? Halo? Bentar ya, Umi bukain dulu deh. Bahas aja di mana? Kenapa? Umi buka dulu. Bulan ini. Bahas. Ya, bahas bentar. Umi buka CBT-nya dulu ya. Yang mau dibahas nomor berapa nih? Bentar, belum muncul ya? Coba ini share. Nah, sepertinya yang banyak salah nomor 3, Umi koreksi. Ya kan? Nomor 3 nih, sudah kelihatan di layar kalian anak-anak? Halo? Sudah, Mi. Sudah ya? Kelihatan. Kelihatan. Nah, kelebihan teori Bronsted-Lowry yaitu dapat menjelaskan. Kan Bronsted-Lowry itu adalah asam yang bisa mendonorkan. Kalau basa itu yang sebagai akseptor, ya kan? Kelebihannya apa, anak-anak? Dia sifat asam basanya pada reaksi reversibel. Apa sih artinya reversibel itu, anak-anak? Bolak-balik. Bolak-balik ya. Dia bisa bolak-balik. Misalnya
asam jadi basa konjugasi. Nanti basa konjugasi bisa balik lagi menjadi asam. Kan dengan cara menambah H+ atau mengurangi H+. Kan seperti itu. Ya enggak? Oke, Ya. gitu ya. Terus yang dibahas lagi nomor berapa ya? Ini udah bisa kan ya? Yang bersifat amfotir. Apa sih anak amfotir itu? Amfotir. Oke, bisa bersifat asam atau bisa bersifat basa. Nah, bisa asam, bisa basa itu adalah berarti dia memiliki H+. Ya enggak? Bisa memiliki cadangan H+. Coba, kalau Cl-min itu bisa bersifat asam enggak anak-anak Cl-min? Nggak bisa. Nggak bisa. Terus, H2PO4 min? Bisa. Bisa, H2PO4 min bisa. Kemudian bisa basa enggak? Bisa. Bisa. Dia bisa ditambah H+ menjadi H3PO4 atau bisa dikurangi H+ menjadi HPO4 2-. Kan gitu, ya. Nah, HSO4- bisa nggak ketambahan H+ jadi H2SO4? Bisa. Bisa. Bisa nggak dikurangi H+-nya jadi SO4 2-. Bisa. Bisa. Berarti dia bisa asam, bisa basa. Nah, berarti jawabannya nomor 2 dan nomor 3. Oke, mana lagi yang mau dibahas? Mi, tanya Mi itu Mi. Ini. Iya. Harus Gimana, ion. Rik? Mi. Kenapa? Harus ion. Harus ion. Nah, jadi yang bisa asam basa itu kebanyakan ion kecuali air. Ya kan? Kalau H2O itu kan bisa dikurangi H, dia menjadi OH-, bisa ketambahan H+ jadi H3O+. Nah, selain H2O, yang bisa menjadi amfotir itu adalah yang berupa ion. Kenapa? Karena misalnya kita pakai yang nomor 5 nih, H2S gitu ya. H2S bisa nggak dikurangi H+? Bisa, menjadi HS-. Tapi kalau kita tambahkan H+ bisa nggak H2S? Ya bisa ya, karena S itu kan berada di golongan berapa anak-anak? 6. 6. Kalau 6 itu muatannya minus berapa anak-anak? 2. Minus 2. Jadi kan rumusnya hanya H+ S2-. Tidak bisa ketambahan H3S seperti itu. Paham? Oke, Malik? Malik? Iya Mi. Oke. Ada lagi pertanyaan tentang nomor 4? Sudah? Tidak ada yang dibahas lagi yang lainnya? Mau udah bisa ya? Oke, kita tutup ya si BT-nya ya. Kok nggak ada suaranya sih? Iya, Mi. Ya, nah itulah. Ya, oke. Umi balik ke PPT yang tadi. Ya, nah identifikasi asam basa, ya. Identifikasi asam basa kan sudah pernah Umi bahas juga. Di sini bisa menggunakan beberapa alat atau apa ya namanya ya, ya identifikator berarti ya. Yang pertama dia menggunakan kertas lakmus ya. Kertas lakmus itu sudah tahu semua, yang awalnya merah kemudian jadi biru berarti sifatnya basa. Yang awalnya merah tetap merah berarti dia sifatnya adalah asam. Biru jadi merah, dia sifatnya asam seperti itu. Kemudian yang kedua bisa menggunakan larutan indikator. Larutan indikator itu berarti ketika kita tambahkan beberapa indikator, ya, kita tambahkan metil merah, kita tambahkan metil jingga, itu nanti akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Nah, seperti yang di sini, misalnya metil kuning. Metil kuning itu akan menghasilkan warna merah kalau dia memiliki pH 2,9. Terus akan menghasilkan warna kuning, berarti dia pH-nya itu adalah 4. Kalau tengah-tengahnya, kira-kira dia warnanya apa anak-anak? Misalnya, oh pH-nya berarti 3 nih, berarti warnanya apa? Jingga. Jingga. Kenapa kok jingga?
Kenapa jingga, Ali? Antara merah sama kuning. Nah, pinter. Karena antara merah sama kuning. Diurutkan, Mejiku Hipiniu. Berarti merah, jingga, kuning. Yang memiliki pH 3, berarti dia warnanya adalah warna jingga, seperti itu. Paham ya? Terus, yang ketiga bisa menggunakan indikator universal. Nah, ini berarti kita mengukur kertas lakmusnya tadi setelah kita celupkan, oh ternyata warnanya kuning nih. Nah, kuningnya kuning yang mana? Kita ambil indikator universal, kita cocokkan dengan pH-pH yang ada. Misalnya dia warna kuning pekat, oh berarti 6. Atau sudah agak kehijauan, berarti dia akan 7 dan seterusnya. Jadi kita bisa cocokkan dengan indikator universal. Yang keempat, kita bisa menggunakan identifikasi dari asam basa, yaitu pH meter. pH meter itu berarti langsung kita pakai alat. Nah, ini alatnya kita celupkan ke larutannya. Nanti akan muncul angkanya di sini. Dia akan memiliki pH berapa. Itu yang lebih canggih seperti itu, yang pakai digital. Paham ya anak-anak ya? Oke. Umi, itu Ya. pH meter ujungnya pakai apa, Miko bisa menebak pH-nya berapa? Pakai bahan Ini. apa? Ininya. Iya. Ininya berarti seperti di termometer. Ingat termometer kaca itu? Iya. Ya, bisa pakai kayak gitu. Tapi asalkan kita hanya menyentuhnya di bagian ini saja, warna hijau ini ditutupnya. Tapi kok Gitu. bisa itu terbuat dari apa, Mi? Kok bisa kayak gitu? Apanya? Bisa, berarti kan itu lebih apa ya? Lebih akurat kan ya, Mi? Tapi itu terbuat dari bahan apa? Kok bisa seakurat itu? Dan kenapa tidak terpikirkan dari dulu pakai itu? Pakainya malah lakmus kayak gitu. Oh, nah ini kan karena pH meter itu kan harganya dia relatif mahal. Jadi tidak semuanya mungkin bisa untuk dibeli. Jadi ini dalamnya itu ada komposisi zatnya. Jadi kayak semacam tadi, apa namanya? Nah, ada indikator ini, tapi dia sudah jadi satu. Jadi ada semacam kayak metil kuning, metil jingga. Nah, ini ada larutan yang nanti akan mendeteksi itu pH-nya di pH berapa. Jadi larutan yang ada di sini itu nanti bisa muncul warna. Sebenarnya dia ada warna, tapi nggak kelihatan. Nah, warnanya itu nanti akan disampaikan melalui digitalnya ini. Gitu. Oke, Mi, makasih, Mi. Oke. Terus, ada lagi pertanyaan lain? Cukup? Oke, berarti teori asam basa kita sudah selesai. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan pH atau di sini ada kesetimbangan air, ya. Kesetimbangan air. Nah, air yang seperti kita ketahui, dia kan akan terurai menjadi H+ sama OH-. Hati-hati ya, bukan H+ sama O2-, tapi H+ sama OH-. Nah, kita tentukan dulu misalnya menggunakan tetapan kesetimbangan. Kalian masih ingat tetapan kesetimbangan anak-anak semester kemarin? Ada KC, ada KP, ingat ya? Dimana ketika kita menentukan KC atau KP berarti adalah hasil kali ion-ion yang berada di ruas kanan dibagi dengan senyawa yang berada di ruas kiri, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien. Itu kan untuk menentukan nilai KC atau KP. Nah, sama. Misalnya di sini, H2O ketika ionisasi menjadi H+ sama OH-, berarti kita ambil tetapan kesetimbangan atau K sama dengan konsentrasi H+ yang ruas kanan dikali dengan konsentrasi OH- di sini dibagi dengan yang ruas kiri, konsentrasi H2O. Nah, ini H2O ini kita kalikan silang di sini, berarti akan menjadi KW. W itu berasal dari kata air, water, berarti K air sama dengan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH-. Nah, sementara tetapan kesetimbangan air dalam suhu kamarnya itu dipakai standar 25 derajat Celcius, itu nilainya 10⁻⁴. Nah, kalau KW-nya itu 10⁻⁴, sementara itu berasal dari H+ sama OH-,
berarti kan dia harus netral, karena kan air itu sifatnya netral. Maka nilai H plus sama nilai OH-nya itu sama, yaitu pembagian dari 10 pangkat minus 14. Jadi nilai H plus dan OH min masing-masing itu 10 pangkat minus 7. Oke? Paham ya? Karena 10 pangkat minus 7 berarti kan konsentrasi H plus setara dengan OH min, karena air itu akan bersifat netral. Nah, kita pilih di sini. KW sama dengan 10 pangkat minus 14, sama dengan konsentrasi H plus dikalikan konsentrasi OH min. Nah, ada tetapan namanya P atau power PKW sama dengan P konsentrasi H plus dikalikan P konsentrasi OH min. Kita konversi ke dalam satuan log. Ya, PKW itu sebanding dengan minus log 10 pangkat minus 14. Log 10 kan artinya 1 ya anak-anak ya. Berarti minus sama minus 14 sama dengan 14. Kemudian min log H plus berarti jadi PH. Min log OH min berarti karena minus sama minus berarti dia akan minus sama minus ya. Dia akan menjadi positif POH. Jadi PH ditambah POH nanti hasilnya sama dengan 14. Itu setara dengan yang di ini nih. Nah, setara dengan 10 pangkat min 14 sama dengan H plus dikalikan OH min. Nah, ini kalau kita konversi akan menjadi P. PH dan POH sama dengan 14. Jadi, kalau PH itu berarti 14 dikurangi POH, sementara POH 14 dikurangi PH. Nah, pH yang kita ketahui kan nilainya dari 1 sampai 14. 1 sampai 7 atau di bawah 7 itu berarti asam, kemudian basa itu lebih dari 7, kalau sama dengan 7 berarti dia artinya netral. Paham anak-anak untuk kesetimbangan air yang pertama? Paham ya? Umi sampaikan dulu sebentar. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 3 kemungkinan. Ketika konsentrasi H plusnya itu lebih besar dari konsentrasi OH min, kan bisa jadi, asalkan dia tidak dalam kesetimbangan air. Kalau air kan dia netral. Nah, kalau H plusnya itu lebih besar dari OH min, maka dia tidak lagi netral, tapi akan bersifat asam. Kalau yang sama dengan berarti dia netral, contohnya air tadi, kalau H plusnya yang lebih kecil dari OH min, berarti dia akan sifatnya adalah basa. Nah, ini berkaitan dengan nilai pH. pH-nya berapa? Seperti itu. Misalnya, diketahui suatu larutan X mempunyai konsentrasi H plus 10 pangkat minus 5. Coba ingat ya, kalau H plusnya 10 pangkat minus 5, maka berapakah OH min-nya anak-anak? Pakai tetapan air, OH min-nya berarti kalau KW 10 minus 14, H plusnya itu 10 pangkat minus 5, otomatis dibagikan ya. Berarti nilai OH min-nya 14 dikurangi 5, berarti 10 pangkat minus 9. Nah, 10 pangkat minus 9 itu lebih besar atau lebih kecil dari 10 pangkat minus 5, anak-anak? Kecil. Lebih kecil. Ingat ya, karena dia pangkatnya negatif ya. 10 pangkat minus 9 lebih kecil daripada konsentrasi H plus. Berarti larutan ini akan bersifat asam karena lebih besar yang H plusnya tadi sesuai dengan pernyataan nomor 1. Paham? Ada pertanyaan nggak untuk kesetimbangan air? Silakan. Jelas belum? Tanya, Mi. Ya. Seumpama pangkatnya itu positif, nanti tetap pakai minus 14 apa 14? Jadi gini, untuk nilai tetapan kesetimbangan di sini, nilai KW, kalau dia pangkatnya positif itu artinya berarti dia sempurna. Jadi gini, kenapa sih kok nilainya itu kurang dari 1, ya kan? Kalian ingat nggak tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, di mana ada derajat ionisasi? Ingat ya? Nah, derajat ionisasi itu kan nilainya ada yang alfanya 1, kemudian kalau larutan elektrolit lemah itu alfanya berapa, Malik? Malik, kalau elektrolit lemah
alfanya sama dengan lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1, kan gitu ya. Sementara ada juga non elektrolit yang nilai alfanya sama dengan 0. Nah, di sini kalau yang nilainya sudah lebih dari 1, artinya 10 pangkatnya positif, berarti nanti tidak menggunakan nilai K atau tidak menggunakan kesetimbangan lagi. Dia nanti langsung menggunakannya valensi. Ya, paham? Oke, Malik? Apa Mi yang terakhir tadi Mi? Putus-putus, Mi. Oh, putus-putus. Jadi, kalau nilai konsentrasinya itu kok sudah lebih dari 1, misalnya 2 molar seperti itu, 3 molar seperti itu ya, itu berarti nanti langsung akan menjadi konsentrasi dari zat, bukan suatu ion. Kalau suatu ion itu berarti konsentrasinya pasti di bawah 1. Misalnya H+ kok nilainya lebih dari 1 gitu ya. Oh, itu berarti nilainya sudah elektrolitnya kuat. Berarti dia tidak akan menggunakan tetapan lagi, tidak menggunakan nilai KW atau tetapan keseimbangan. Nanti akan menggunakannya nilai valensi. Jadi yang menggunakan nilai KW itu kalau nilai konsentrasi H+-nya kurang dari 1. Oke. Malik? Sudah oke? Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup? Oke, Umi lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah, kita lihat ada pH. Kemarin kita sudah tahu pH itu adalah power of hydrogen. Nah, kalau pH itu adalah minus log H+, kemudian pOH tadi minus log konsentrasi OH-, sementara pH itu sama dengan PKW dikurangi pOH. Ini sesuai dengan turunan dari kesetimbangan air yang tadi. Nah, ini ketiganya ini akan kita gunakan di semester 2. Karena semester 2 kita akan membahas asam basa. Jadi akan dipakai terus ini. Jangan khawatir, aduh nanti berarti angkanya lok-lokan nih. Nanti gimana ngitungnya? Nggak apa-apa. Nanti angkanya tetap hasilnya masih berupa log boleh. Misalnya 2 plus log 3. Nah, log 3-nya tidak usah didesimalkan, itu tidak apa-apa. Karena memang nanti di bilan ganda juga hasilnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas kekuatan asam basa. Jadi, asam dan basa itu memiliki kekuatan seperti yang kita ketahui dulu di larutan elektrolit kan ya. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Nah, kenapa kok yang kuat itu berbeda dengan yang lemah? Karena yang kuat itu tadi memiliki nilai alfa sama dengan 1. Nah, berarti kalau nilai alfanya sama dengan 1, dia akan termasuk asam kuat dan basa kuat. Kalau dia elektrolitnya lemah, berarti nilai alfanya lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1, maka dia termasuk sebagai asam lemah atau basa lemah. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung pH dari asam kuat dan pH dari asam lemah, pH dari basa kuat dan pH dari basa lemah. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu perbedaannya sekarang. Nah, ini adalah perbedaan dari asam dan basa kuat. Kira-kira yang beda di mananya, anak-anak? Asam basa kuat nih. Yuk. Yang beda di mananya asam dan basa kuat? Halo. Ini sudah full nih, kenapa pada diam? Yuk, bedanya di mana asam basa di sini? Ya udah, karena tidak ada yang mau menjawab, Umi jelasin dulu. Nanti gantian kalau Umi. Oh ya, silakan. Siapa nih? Kalau Siapa baru? asam apa Mi? Ya, Ali ya. Yuli, lanjut Li. Kalau asam kuat. Kalau asam kuat yang dipakai H+, kalau asam lemah yang pakai OH-.
Basa kuat kali, kok asam lemah? Basa kuat kali ya? Gimana, Mi? Tadi bilangnya Ya, asam basa lemah. kuat ya. Basa kuat ya? Oke. Nah, jadi asam kuat dan basa kuat kalau kita lihat itu sama ya. Tapi bedanya tadi, di sini kita menggunakan teori Arrhenius bahwa asam itu adalah ketika terurai menjadi H+, kalau basa ketika terurai menjadi OH-. Nah, kita lihat ya sama-sama terionisasinya sempurna, ya. Nah, terionisasi sempurna itu seperti yang kita ketahui, dia tanda panahnya adalah satu arah. Berarti semuanya akan terion menjadi H+ Ca-. NaOH menjadi Na+ dan OH-. Terus tetapan asam. Nah, tetapan asam atau nilai Ka-nya itu sama dengan 1. Ini sama dengan alfa. Jadi kalau derajat ionisasi itu namanya alfa, tetapan ionisasi namanya asam. Namanya K. Kalau Ka 1, kalau Kb juga 1, karena sama-sama kuat. Nah, karena sama dengan 1, biasanya tidak dituliskan di soal. Dan dia tidak dipakai dalam perhitungan, karena kan memang nilainya 1. Nah, contoh dari asam kuat, kita ingat lagi ya, ada HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, dan HClO4. Ini penting sekali untuk kalian ingat kalau misalnya ada soal untuk menentukan pH. Kenapa? Karena untuk asam kuat dan asam lemah nanti berbeda dalam perumusan H+-nya. Atau nanti ada cara lain ketika kalian mendadak lupa. Duh, ini termasuk asam kuat, asam lemah ya. Ini basa kuat atau basa lemah ya. Nanti Umi kasih tahu bagaimana cara tercepatnya. Oh, ini lemah nih pasti karena di soalnya seperti ini ya. Nah, kalau basa kuat contohnya adalah golongan berapa, anak-anak? Masih ingat? Logamnya berasal dari golongan 1,2A. 1,2A, kecuali apa ya? Kecuali apa? Di sini 2A yang pengecualian? PEMG. PeOH2. Oke. Mg juga beberapa ada yang buku menyampaikan kuat, ada yang lemah. Berarti nanti tergantung di soal. Kalau di soal itu nilai Mg Kb-nya kok lebih kurang dari 1, maka Mg-nya dianggap yang lemah. Gitu ya, karena memang melihat di beberapa buku memang berbeda. Ada yang menyampaikan buku 1 itu Mg-nya kurang dari 1, ada yang menyampaikan Mg itu lebih dari 1. Jadi nanti untuk Mg kebanyakan sih Umi lihat buku itu kuat, hanya sedikit buku yang mengatakan dia lemah dan hanya sedikit soal yang menyatakan Mg itu memiliki nilai Kb kurang dari 1. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau dia asam kuat, berarti kita lihat asam itu diingat selalu menggunakan ion H+. Maka perumusannya adalah konsentrasi H+. Dalam penulisan, kalian ingat, kurung tegaknya tidak boleh dilupakan. Harus tetap diberi, ya. Jadi, kurung tegak, buka, H+, kurung tutup tegak, sama dengan A kalikan M. Di mana A-nya itu sama dengan valensi asam. Nah, nanti setelah ketemu H+, kita masukkan ke rumus pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+-nya itu tadi berapa. Nah, basa kuat juga sama. OH- tapi dia pakainya karena basa kuat itu kan dia akan teroleh menjadi OH-, ya. Konsentrasi OH- sama dengan B dikalikan M. Sama, B-nya itu sebagai valensi basa. Nah, beda nih. Kalau asam itu langsung ketemu pH, tapi kalau basa tidak bisa langsung ketemu pH. Tapi kalian harus lewat ini dulu nih. Nah, lewat POH dulu. Kenapa kok POH? Karena tadi kita kan mencarinya OH-nya dulu. Gitu ya. Kemudian baru ke POH, lanjutan kita lanjut ke pH. pH sama dengan PKW dikurangi POH. PKW tadi nilainya 14. Berarti 14 dikurangi nilai POH-nya ada berapa. Paham? Coba dua soal ini yang asam sama yang basa dikerjakan sebentar, nanti kita bahas di depan. Yuk. Jangan lupa presensinya di e-learning ya anak-anak ya.
Umi, kalau di ini pakai kalkulator nggak, Tomi? Kalau seperti ini nggak usah pakai kalkulator, ya. Jadi misalnya ketemunya log sekian, itu biarkan aja. Kecuali kalau nanti di soal diketahui log 2 sama dengan 0,3, nah itu baru nanti kalian kurangi log 2-nya berapa. Tapi kalau tidak ada misalnya dan tidak mengharuskan pakai kalkulator, berarti cukup log sekian, itu nggak apa-apa. Ya. Yang asam sudah belum anak-anak? Mungkin yang asam dulu ya, yang H+ dulu. Nanti kalau yang H+ sudah, baru yang OH- yang besar. Siapa yang mau menjawab nomor 1, yang asam? Yuk. Yuk, siapa nomor 1? 100 mili HCl 0,02. Atau Umi panggil aja deh. Filza. Ada Filza? Filza nggak ada ya? Gracie. Ayo, langsung pada keluar nih. Gracie. Halo Gracie. Nggak ada suaranya, Grace. Mau lanjut atau mau udah sampai sini ya, sempat bahasa kuat ya, nanti habis itu udah. Karena memang 1 jam ya Umi mintanya ya. Nafi, Azim. Halo Azim. Azim. Udah belum? Siapa deh yang mau menjawab? Yo, siapa? Coba kita bahas bareng-bareng deh ya, karena mungkin beberapa ada yang masih bingung. Kita jawab bareng-bareng. Yang penting ketika Umi bertanya, silakan kalian menjawabnya ya. Oke, nomor 1. Hitunglah pH dari 100 mili HCl 0,02 molar. Yang pertama kalian ketahui adalah HCl itu dia asam kuat atau basa kuat anak-anak? Asam kuat. Asam kuat. Oke. Kalau dia asam kuat, berarti kita menggunakannya konsentrasi H+ atau OH-. H+. Nah, kita pakai ya. Konsentrasi H+ sama dengan, tadi rumusnya adalah A dikalikan M. Ya kan? A itu adalah valensi dari HCl. Nah, HCl di sini kalau kita ionisasi itu menjadi apa sih anak-anak? H+Cl-. H+ sama Cl-. Koefisien H+-nya berapa anak-anak? 1. Karena koefisien H+-nya itu adalah 1, maka nilai A-nya sama dengan 1. Ya, jadi yang namanya valensi H+ itu adalah koefisien dari H+. Atau dari rumusnya itu sudah bisa kalian ketahui. Oh, HCl hanya cuma 1 tuh, berarti dia valensinya 1, gitu ya. Dikalikan molaritas, molaritasnya berapa nih anak-anak? 0,02 ya. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 molar, kan gitu ya. Oke, berarti, enggak, ini habis dulu yang ini. Berarti sama dengan 2 kalikan 10 pangkat minus 2
molar. Itu baru ketemu konsentrasi H+. Nah, padahal pertanyaannya adalah berapakah nilai pH-nya? pH sama dengan, apa tadi rumusnya Nana? Kalau dia sudah ketemu H+? Min log H+. Min log konsentrasi H+. Oke, berarti sama dengan min log H+-nya berapa itu Nana? 2 kali 10 pangkat minus, kan seperti ini ya. Nah, masih ingat, kalau pangkat log berarti maju kemana Nana? Depan. Ke depan ya. Oke, berarti di sini 2 min log, masih itu kan ya? Maju 2 min log 2. Ya enggak? Karena log 10 kan nilainya 1. Ya, jadi hasilnya adalah 2 min log 2. Udah selesai sampai sini. Paham? Nanti kalian ingat lagi aturan logaritma di kelas 10 ya. Kalau dia pangkat, berarti kan maju ke depan, ya, negatif ketemu negatif jadi positif. Kemudian log 2, kalau log 10 kan dia nilainya 1, makanya dia tidak digunakan. Sehingga hasilnya 2 minus log 2. Cukup sampai sini aja. Paham? Satu kali lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Ini itu min log dari mana? Min log dari mana? Ini min lognya Mas Lutu. Kan pangkatnya maju ke depan ya. Ya kan? Pangkatnya maju ke depan nih. 2 maju ke sini kan? 2 min log 2. Ini kan kurung itu dibuka. Log 2 masih itu log 2. Kalau log 10 kan nilainya 1. Ya, jadi cukup 2 min log 2. Oke? Berarti bukan min 2 min log 2 min. Min 2 min log, bukan. Karena ini negatif dulu. Dari bilangan pangkat mau jadi bilangan pokok, itu kan berarti lihat ininya kan ya, lihat tanda positif negatifnya. Oke, dari pangkat mau jadi bilangan pokok, berarti negatif sama negatif 2. Kemudian min log kurungnya dibuka, berarti min log 2 masih utuh. Min log 10, log 10 itu kan nantinya dia 1, berarti kan cukup 2 min log 2. Oke, paham? Bisa ya? Yang nomor 2 tadi soalnya adalah apa tadi? H2SO4 10 pangkat minus 3. Nah, ini Umi hapus ya. Di sini H2SO4. Yang 10 H2SO4. H2SO4 0,001 molar. Nah, coba H2SO4 itu valensinya berapa anak-anak? 2 ya. Dari sini aja kalian lihatnya. Nah, oh ini 2 nih, berarti 2 dikalikan. Molaritasnya berapa nih? 0,001. Nah, biar gampang, nanti kan ketemu log, kalian ubah ke bilangan pangkat, ya. Dia artinya 1 kali 10 pangkat minus 3, ya enggak? Ya kan? Ya, berarti nilainya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 3 molar. Oke? Maka pH-nya sama dengan min log konsentrasi H plus berarti sama dengan min log kali 2 10 pangkat minus 3. Berarti hasilnya berapa nih anak-anak? Coba. 3 min log 2. 3 min log 2. Selesai. Paham? Ada pertanyaan? Untuk yang contoh asam kuat, silakan. Konsentrasi itu enggak, volume itu enggak, itu ya Mi, enggak ngaruh apapun. Volume tidak berpengaruh, ya. Jadi hati-hati, volume itu hanya, ya bukan jebakan juga sih. Dia memang tidak digunakan dalam penghitungan pH, karena pH itu hanya mengukur konsentrasi dari larutannya aja. Ya, kecuali kalau nanti campuran asam dan asam, nah itu baru kita menggunakan volume.
Campuran basa dan basa kita menggunakan volume. Selama dia kok asam sendiri, basa sendiri tidak dicampurkan, maka volume tidak digunakan dalam perhitungan. Paham ya? Oke. Satu lagi ya, pH habis itu udah dulu. Nah, yang basah maksudnya. Yang basah, nomor 1. Yuk, coba silakan Umi dibantu yuk. Nomor 1 apa nomor 2 langsung? Nomor 2 aja ya. Nomor 1 nanti kalian bisa mencoba sendiri. Yang nomor 2, 200 mili kalsium hidroksida. Berapa molar tadi? 0,01 molar. Nah, yuk sekarang. Di sini kalsium hidroksida itu dia termasuk asam atau basa anak-anak? Basa. Basa. Kalau basa kita pakainya H+ atau OH-. 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 Berarti kita pakai perumusan OH- sama dengan apa tadi? Yuk, dibantu. Valensi. B atau pakai B ya, boleh valensi, boleh B, boleh N, fleksibel. B dikalikan molar, ya. Nah, valensinya kalsium hidroksida berapa anak-anak? 2. Mana sih 2-nya itu? Ini ya? Ya. Oke. Jadi 2 dari OH-, valensi basa itu OH-nya. OH-nya ada 2, berarti dia valensinya 2. Dikali molar, molarnya dijadikan pangkat, berarti berapa nih anak-anak? 10 pangkat min 2. Nah, 1 kali 10 pangkat minus 2, berarti hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 2 molar. Oke? Nah, dari OH-, apakah bisa langsung ketemu pH? Tidak. Nah, tapi apa dulu tadi? PKW. PKW. pOH. Jadi sesuai ininya. Kalau di sini konsentrasinya H+, berarti pH. Kalau OH- berarti pOH. Gitu ya. Di sini pOH. pOH rumusnya apa, anak-anak? PKW dikurang. Sebelum itu. Min log konsentrasi OH-. Ya. Berarti min log 2 kali 10 pangkat minus 2. Berapa itu hasilnya? 2 min log 2. Oke, 2 min log 2. Apakah sudah ketemu pH-nya ini sampai sini? Belum. Terus bagaimana mencari pH-nya? pH, apa tadi rumusnya? PKW dikurangi pOH. PKW nilainya berapa tadi? 14. 14. Ya, kalau sudah ada P, berarti bukan bilangan pangkat lagi, tapi langsung bilangan netral, ya. 14 dikurangi, pOH-nya berapa nih anak-anak? 2 min log 2. Hati-hati ya, kalian beri tanda kurung. Kenapa? Karena nanti akan ketemu negatif. Jadi, 14 dikurangi 2 min log 2. Berapa hasilnya anak-anak? 12 plus 12 log 2. Oke, pintar. 14 kurangi 2 itu 12. Negatif sama negatif itu positif. Terus log 2. Kan kurungnya dibuka, ya. Yang bisa pengurangan kan hanya 14 sama 2. 14 kurangi 2, 12. Negatif sama negatif jadi positif. Log 2-nya masih utuh. Jadi ketemu pH-nya 12 plus log 2. Nah, 12 plus log 2 itu apakah sudah betul kalau dia sifatnya adalah basa, anak-anak? Sudah belum? Betul. Betul. Sudah. Kenapa? Karena nilainya sudah 7 ke atas. Kan hampir ke 14, ya enggak? Ya, bilangan pokoknya kan dia 12. Oh, berarti pH-nya sudah di atas 7. Artinya dia sudah sesuai bahwa larutannya itu adalah larutan basa. Paham? Kalau misalkan di bawah 7 ternyata gimana, Mi? Kalau ternyata di bawah 7 berarti mungkin perhitungannya ada yang keliru. Karena nggak mungkin basa pH-nya kurang dari 7. Jadi pasti ya, Mi? Ya, jadi pasti. Pasti kalau basa itu dan sininya itu pasti positif.
7 plus log 1, 8 plus log 2, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada enggak? Cukup nih, sudah capek, ya enggak? Permisi Mi, mau screenshot Mi. Oh iya, silakan. Rizky nggak sopan, Rizky. Nggak apa-apa ya. Ya Mi, makasih Mi. Sudah, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Insya Allah cukup Mi. Cukup ya, oke. Kalau sudah, Umi akhiri dulu ya. Di situ tetap kalian pelajari PPT yang selanjutnya, asam lemah, basa lemah, kemudian pH campuran. Udah, asam lemah sama basa lemah dan pH campuran. Nanti selebihnya kita latihan soal. Jadi nanti hari Kamis kita bahas asam lemah, basa lemah, campuran sama latihan soal. Gitu ya Nana ya. Oke, kalau sudah Umi akhiri hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.